Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kesempatan yang berbahagia, kita masih bisa bertemu kembali dalam belajar firman Tuhan pada kali ini. Kita akan bersama-sama kembali untuk masuk dalam jelajah Alkitab Perjanjian Baru pada serinya yang ke-366. Nah, firman Tuhan untuk kali ini masih kita ambil dari kitab atau Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-31. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita memperhatikan bersama-sama bagian firman Tuhan ini pada ayat yang ke-25 berkata demikian. Ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu, sekali lagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, diulangi sekali lagi, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat sebelumnya, kalau kita baca pada pasal yang ke-14 ini, Tuhan Yesus selalu berulang-ulang mengatakan bahwa barang siapa menuruti firman Tuhan, maka dia mengasihi Tuhan. Nah, selain untuk menunjukkan keputusan Yudas Iskariot yang salah, perkataan ini sangat penting juga bagi para murid dan juga untuk kita saat ini. Kita tahu bahwa perkataan yang diucapkan berulang-ulang tersebut dalam suatu pengajaran ini adalah perkataan yang sangat penting, yang perlu diperhatikan secara khusus oleh para murid dan juga kita pada saat ini. Nah, apalagi dikatakan menjelang Tuhan Yesus akan berpisah dengan para muridnya. Nah, Roh Kudus yang akan datang dan dia akan mengingatkan kepada para murid semua yang pernah Tuhan Yesus katakan dan ajarkan kepada mereka. Mungkin saja ada yang meragukan para murid atau para rasul ini. Bagaimana mereka bisa mengingat semua pengajaran yang telah Tuhan Yesus ajarkan selama bertahun-tahun? Barangkali ada yang meragukan tentang kerasulan atau para murid yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana para rasul ini bisa menuliskan berbagai pengajaran-pengajaran yang sudah mereka dengar dari Tuhan Yesus bertahun-tahun, sehingga mereka membuat dalam satu catatan, dalam satu buku yang disebut dengan Alkitab ini, yang saat ini kita pakai, yang saat ini kita dapat membaca dan juga mengerti isi dalam firman Tuhan ini. Nah, saudara yang terkasih Tuhan Yesus, jika mengandalkan pikiran manusia, mustahil para murid bisa melakukan semuanya itu. Mustahil para murid bisa mencatat segala perkataan-perkataan ini di dalam kitab suci. Tetapi Roh Kudus yang datang itulah yang mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada para murid.
Rasul Yohanes bisa menulis Injil Yohanes itu sekitar 50-an tahun sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga. Secara manusia, Yohanes akan susah mengingat kembali semua pengajaran dan peristiwa yang dialaminya bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi itulah Roh Kuduslah yang mengingatkan Yohanes sehingga Injil Yohanes dapat dicatat dengan baik. Dan kita bisa membacanya hingga pada saat ini. Nah, kita juga memerlukan penghiburan yang daripada Tuhan. Nah, Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Nah, damai sejahtera yang ditimbulkan oleh Tuhan itu adalah di dalam hati kita. Di dalam hati setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, meskipun dunia ini penuh dengan tantangan dan rintangan, tetapi ada damai sejahtera Tuhan yang selalu berada di dalam hati kita. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir. Seandainya kita dipanggil Tuhan pun, kita pasti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Nah, kita tidak perlu takut dengan orang-orang yang bisa membunuh tubuh, karena mereka tidak akan bisa membunuh jiwa kita. Nah, ungkapan Yesus bahwa Bapa lebih besar dari aku pada bagian ayat tadi yang kita baca bisa menimbulkan pertanyaan besar jika kita tidak membaca keseluruhan dari kisah ini. Bapa dan Yesus itu setara dan satu. Yesus mengungkapkan itu karena memang dia tengah mengosongkan dirinya dan meninggalkan segala kemuliaannya di sorga, dan dia menjadi sama seperti manusia pada saat itu. Nah, ketika Tuhan Yesus kembali ke sorga, maka dia akan sama seperti Bapa. Di dalam Filipi 2 ayat 5-8 kita lihat di sana telah dijelaskan bahwa walaupun Yesus yang adalah Tuhan, tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Nah, dalam keadaan seperti manusia itulah dia merendahkan dirinya dan dia taat sampai mati di kayu salib, menebus dosa seisi dunia ini. Penguasa dunia berpikir bahwa mereka akan bisa berkuasa atas diri Tuhan Yesus. Penguasa dunia tidak mempunyai kuasa sedikit pun terhadap Yesus Kristus. Tuhan Yesus diam dan merelakan dirinya untuk dihina. Bahkan dia dicaci maki, diludahi, sampai akhirnya dia harus dibunuh. Yesus adalah domba Allah yang disalibkan pada waktu yang bertepatan dengan hari raya Paskah orang Yahudi pada saat itu. Tepat pada saat bangsa Israel mempersembahkan korban. Sebelum di hari berikutnya mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau kita melihat sejarah bagaimana mereka kembali keluar dari tanah Mesir dan mempersembahkan korban kepada Tuhan pada saat perjanjian lama. Nah, penguasa dunia hanya menyangka bahwa mereka sedang berkuasa atas diri Yesus Kristus. Semua dilakukan oleh Yesus karena dia ingin menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah, ini adalah bentuk dari kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa ini. Yang sudah memberontak terhadap Tuhan Yesus itu sendiri, terhadap Tuhan itu sendiri. Jika sudah seperti ini, maka apakah kita masih mau memberontak terhadap Tuhan dan tidak mau melakukan segala perintah Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jawaban ini hanya ada di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Setiap orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita
masih tidak mau melakukan segala perintah Tuhan? Karena Tuhan yang sudah melakukan segala sesuatunya untuk kita, dan bahkan Dia taat sampai mati di kayu salib demi saudara dan demi dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu kembali pada seri Alkitab yang berikutnya. Maranatha,